Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Sedangkan objek-objek yang terikat oleh gravitasi matahari disebut dengan planet. Planet adalah benda-benda langit yang berukuran besar dan mengelilingi matahari. Dulu, jauh sebelum ditemukannya teleskop, orang-orang mempercayai bahwa pusat tata surya adalah bumi. Sedangkan matahari dan benda-benda langit lainnya yang berputar mengelilingi bumi. Paham ini kemudian dikenal dengan paham geosentris. Paham ini berubah setelah ditemukannya teleskop. Paham yang mempercayai bahwa bukan bumi yang sebenarnya menjadi pusat tata surya, melainkan matahari. Adapun bumi dan benda-benda langit lainnya lah yang mengelilingi matahari. Paham ini kemudian dikenal dengan paham heliosentris. Mari kita mengenal susunan tata surya. Pertama, matahari. Matahari kita merupakan bola gas raksasa yang bermuatan listrik. Gas yang berada di dalamnya saling bereaksi dan mendidih. Inti matahari mencapai suhu 15 juta derajat Celcius, sedangkan permukaannya bersuhu 5000 derajat Celcius atau setara dengan 50 kali air mendidih. Permukaan matahari dipenuhi dengan plasma panas. Matahari juga memiliki lidah matahari yang mampu menyemburkan materi yang bermuatan listrik yang disebut dengan angin matahari. Kemudian, angin ini menjadi gelembung matahari yang dapat melindungi bumi dari pancaran sinar kosmis yang datang dari Bima Sakti. Benda langit yang berikutnya adalah planet. Planet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari yang berada dalam lintasannya atau orbitnya. Orbit-orbit planet berbentuk elip yang mempunyai manfaat besar agar planet-planet ini tidak saling bertabrakan. Planet dikelompokkan menjadi 3. 1. Planet dikelompokkan berdasarkan letak asteroid, dibagi menjadi 2. Ada planet dalam dan ada planet luar. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan dibatasi oleh sabuk asteroid. Sedangkan planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus karena berada di luar sabuk asteroid maka disebut dengan planet luar. 2. Planet berdasarkan komposisi bahan penyusunnya, dibagi menjadi 2. 1. Planet terestrial atau planet kebumian, di mana ukuran dan penyusunnya sama dengan planet bumi. Di antara anggotanya adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dan yang kedua adalah planet Jovian, yaitu planet yang berukuran besar dan penyusunnya sama dengan planet Jupiter. Adapun anggotanya adalah planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 3. Planet berdasarkan bumi sebagai pembatasnya. Ada planet inferior di mana orbit-orbitnya terletak di dalam orbit rotasi bumi. Di antaranya adalah Merkurius, Venus, dan Bumi, dan 2 planet superior, di mana orbit-orbitnya terletak di luar rotasi bumi. Di antara anggotanya mulai dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di urutan pertama ada planet Merkurius. Planet ini dikenal dengan planet kerdil dan merupakan planet yang paling dekat dengan matahari.
Planet ini berwarna abu-abu karena terdiri dari kandungan logam dan silikat. Planet ini tidak memiliki atmosfer sehingga tidak adanya cuaca. Planet ini memiliki suhu yang sangat ekstrim, di mana jika siang hari mencapai suhu 400 derajat Celcius dan malam hari mencapai minus 100 derajat Celcius. Satu hari di bumi sama dengan 59 hari di Merkurius. Berganti tahun lebih pendek dari bumi, yakni 88 hari atau sekitar 3 bulan. Di urutan kedua ada planet Venus atau dikenal dengan sebutan bintang pajar atau bintang timur. Hari di Venus lebih panjang daripada di bumi. Atmosfer Venus terdiri atas karbon dioksida, nitrogen, dan sulfur dioksida yang menyebabkan cuaca di Venus sangat panas dan menyebabkan efek rumah kaca. Tekanan udara Venus lebih besar dari tekanan dasar laut di bumi. Anginnya pun 60 kali lebih kencang daripada angin yang ada di bumi. Sering terjadi hujan asam sulfat dan terkadang muncul badai petir dari letusan gunung berapi. Hal inilah yang tidak memungkinkan planet Venus bisa ditempati oleh makhluk hidup. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.